Teman-teman, kita sudah menyelesaikan renungan kita tentang 10 hukum atau dasar titah, dan sekarang di edisi 50 ini saat teduh kita membawa kita kepada sebuah peristiwa Tuhan melawat umatnya. Tuhan menjumpai mereka, sesuatu yang ilahi, yang supranatural terjadi, dan kita belajar banyak dari peristiwa ini. Nasnya adalah Kitab Keluaran pasal 20 ayat 18 berkata, seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat, sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Kehadiran Tuhan disertai dengan fenomena alam yang sangat dahsyat. Suara guntur menggelegar, kilat sabung menyabung, menciptakan kilauan cahaya yang menyilaukan mata. Lalu di tengah-tengah itu terdengar suara sangkakala, dan dari gunung keluarlah asap. Nah, bayangkanlah betapa dahsyatnya fenomena kehadiran Tuhan. Dan reaksi umat Israel adalah mereka gemetaran, mereka ketakutan, mereka tidak sanggup untuk berada dekat dengan Allah, mereka tidak sanggup untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan tidak hanya Maha Kudus, Dia juga Tuhan yang Maha Agung, Maha Besar, dan Maha Mulia. Seluruh semesta alam bergetar atas kehadirannya. Nah, karena itu umat Tuhan mundur, berdiri jauh-jauh dari hadirat Tuhan. Nah, kalau kita sampai hari ini tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, tidak memiliki rasa hormat akan Dia, saya bisa pastikan kita belum pernah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kita bisa saja beragama Kristen, tetapi hanya beragama Kristen. Mungkin kita tahu tentang Tuhan, tetapi hanya sebatas pikiran saja kita tahu tentang Dia. Kita tidak memiliki Dia di dalam hati kita. Nah, tetapi bukankah orang-orang Israel ini takut gemetaran karena dosa? Ya, betul. Umat yang berdosa akan selalu takut untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu sesuatu yang alamiah. Natur kita tidak memungkinkan untuk kita berjumpa dengan Tuhan, untuk berada di dalam hadiratnya. Tetapi kita bersyukur Tuhan mengasihi kita, dan di dalam Yesus Kristus dosa kita sudah ditebus, hukuman dosa kita sudah dibayar melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Kolose pasal 1 ayat 21 sampai dengan 22 berkata, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Haleluya, puji Tuhan. Lalu di ayat yang ke-19 kitab Keluaran pasal 20 dikatakan, mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Nah, orang-orang Israel mengalami sebuah ketakutan ilahi, dan karena itu mereka memiliki permintaan supaya Musa menjadi penengah antara Allah dan mereka, umat Tuhan. Jadi skemanya adalah seperti ini. Tuhan berfirman kepada Musa, lalu Musa kemudian menyampaikan firman itu kepada umatnya. Jadi hamba Tuhan adalah penyampai pesan dari Tuhan, supaya umat Tuhan mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, lalu kemudian umat Tuhan menaatinya. Nah, skema ini masih berlaku sampai hari ini, dan juga nanti sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Di ayat yang ke-20, Musa menjawab seperti ini, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Nah, ayat ini penting sekali. Pesan pertamanya adalah jangan takut. Setiap kali Tuhan menjumpai umatnya, baik secara langsung
atau dalam bentuk penampakan malaikat Tuhan selalu menimbulkan rasa takut. Selalu menimbulkan rasa takut yang secara otomatis muncul sebagai sebuah reaksi atas kehadiran yang Maha Suci. Tetapi selalu Tuhan berkata, jangan takut. Nah, dosa selalu menimbulkan rasa takut. Rasa yang tidak pantas, rasa yang tidak layak, tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Nah, pegang ini sebagai sebuah kebenaran bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Maka Tuhan tetap mengasihi kita, walau kita adalah orang-orang yang berdosa. Selalu terbuka pintu pertobatan bagi setiap kita, maka datanglah kepada Tuhan, datanglah dengan membawa dosa kita, bertobat, dan menerima pengampunan darinya. Pegang janji Tuhan ini. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ayat ini terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Yang kedua, dari ayat yang ke-20 ini adalah maksud Tuhan datang, kata Musa, untuk mencoba kamu dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Nah, ini adalah tujuan Tuhan, yaitu pertobatan. Pertobatan dari ayat 20 ini didefinisikan sebagai sebuah rasa takut akan Tuhan yang membuat kita datang kepadanya untuk menerima kasih-Nya, dan kita tidak ingin lagi hidup di dalam dosa. Jadi perjumpaan dengan Tuhan selalu menghasilkan pertobatan, selalu menghasilkan rasa ingin untuk meninggalkan dosa, selalu menimbulkan rasa ingin untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Nah teman-teman, jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perjumpaan Tuhan dengan umatnya ini? Yang pertama, semua orang adalah orang yang berdosa. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Nah, Israel adalah contoh bagaimana Tuhan mengasihi semua orang di muka bumi ini. Karena itu, yang kedua, hanya karena anugerah Tuhan saja Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan melawat kita, Tuhan menjumpai umatnya. Yang ketiga, Tuhan memanggil kita untuk bertobat, untuk datang ke dalam anugerah kasih-Nya, supaya dengan itu semua kita meninggalkan kehidupan dosa kita. Yang keempat, jika sampai hari ini Tuhan memanggil hamba-Nya dan menetapkannya untuk menyampaikan pesan Tuhan, maka itu adalah cara Tuhan untuk berbicara kepada umat-Nya, supaya umat Tuhan di tengah-tengah kesibukannya bekerja dapat mengerti apa yang dikehendaki Tuhan untuk kehidupan yang lebih baik yang diberkati Tuhan. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.